Kita sering mendengar kabar bahwa minat baca di Indonesia itu rendah. Statistik menunjukkan angka merah, seolah menghakimi kita sebagai bangsa yang enggan bertumbuh. Tapi, benarkah kita memang tidak mau membaca? Atau ada hal lain yang selama ini luput dari perhatian kita? Ditambah arus digitalisasi yang masif, kita seolah kehabisan pilihan. Layar ponsel menjadi pelarian paling mudah. Kita begitu betah menghabiskan waktu untuk menonton video, bermain game, atau berselancar di media sosial. Karena semuanya terasa instan, menghibur, dan memanjakan mata. Padahal, tontonan yang serba cepat itu tidak akan pernah bisa menggantikan pesan mendalam dari sebuah buku. Disinilah letak masalahnya. Meskipun kita tahu membaca itu baik, namun di tengah kepungan dunia digital, membangun kembali kebiasaan membaca ternyata tidak sesederhana itu. Tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota membuat saya menyadari satu hal. Literasi terkadang menjadi sebuah kemewahan. Saat ingin membaca, saya harus pergi ke perpustakaan daerah yang jaraknya lumayan jauh. Untuk pergi ke toko buku pun rasanya sejauh perjalanan antar kota. Apa yang saya alami ini nyatanya adalah cerita yang sama bagi banyak orang di luar sana. Bagi pelajar atau pekerja dengan penghasilan pas-pasan, membeli buku menuntut mereka untuk berkompromi dengan isi dompet. Ketika untuk memenuhi kebutuhan dapur saja sudah menjadi perjuangan, membeli buku secara otomatis tergeser dari daftar prioritas. Di sini, masalahnya bukan soal kemauan, tapi soal jangkauan. Selain itu, masalahnya bukan cuma akses fisik, ada stigma sok pintar atau sok intelek yang seringkali menghampiri mereka yang membaca buku di tempat umum. Padahal, melihat seseorang membaca buku harusnya menjadi pemandangan yang biasa saja, sama wajarnya seperti melihat orang lain yang asyik menatap layar ponsel mereka. Bagaimana literasi mau maju jika baru mulai membaca saja sudah kena mental karena dianggap aneh? Pertanyaannya sederhana, kalau saja aksesnya belum merata dan stigma masih merajalela, masihkah kita pantas untuk terus menyalahkan minat baca yang rendah? Di tengah segala keterbatasan akses dan kuatnya arus digital, kita tentu punya pilihan. Tetap diam menerima keadaan atau mulai melangkah untuk melakukan sesuatu. Bagi saya, sekecil apapun langkah itu, ia jauh lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Berangkat dari tekad untuk mulai melangkah itulah, saya bersama teman-teman berinisiatif membangun sebuah komunitas yang diberi nama Selembar Dulu Book Club. Kami percaya menumbuhkan minat baca tidak harus selalu kaku. Jika perpustakaan daerah terasa formal atau berjarak, kami mencoba menghadirkan buku di tengah ruang-ruang publik dengan suasana yang lebih hangat. Di sini, buku bukan sekedar dibaca, melainkan menjadi jembatan untuk saling menyapa, bertukar cerita, dan menemukan teman-teman baru yang sama-sama ingin bertumbuh. Melalui gerakan sederhana inilah, kami ingin membuktikan bahwa literasi bisa hidup dalam atmosfer yang menyenangkan. Kami ingin setiap orang, khususnya di Majalengka, memiliki kesempatan untuk belajar bersama tanpa perlu merasa sungkan ataupun dihakimi. Meningkatkan minat baca bukan hanya tugas searah dari pemerintah, melainkan tugas kolektif kita bersama. Dibutuhkan kolaborasi besar dan konsisten, mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang menumbuhkan kecintaan pada membaca. Selain itu, dibutuhkan juga ruang-ruang publik yang ramah bagi pembaca. Lagi pula, tanah Majalengka sebenarnya tidak pernah asing dengan budaya literasi. Kita punya teladan hebat dari para pahlawan kita. Ada Kiai Haji Abdul Halim, tokoh yang memajukan dunia pendidikan di Majalengka lewat berdirinya Santi Asromo. Dan ada pula Kiai Haji Abdul Halim, salah satu tokoh kunci pendiri Nahdlatul Ulama yang menggerakkan perjuangan lewat ketajaman tulisan-tulisannya. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa gagasan besar dan perubahan nyata seringkali tumbuh dari kedalaman membaca dan menulis. Meneladani kebiasaan literasi mereka bukan sekedar merawat masa lalu, tapi menjadi bahan bakar untuk membangun pola pikir masyarakat yang lebih terbuka, maju, dan berwawasan luas di masa depan.
Perubahan besar itu tentu tidak bisa lahir sendirian. Langkah kecil apapun yang kita mulai hari ini, baik dengan mulai membaca sendiri maupun bergerak bersama lingkungan sekitar, adalah cara kita untuk mewujudkan masa depan tersebut. Dari sanalah stigma bahwa membaca itu membosankan atau terasa aneh, perlahan akan luntur, berganti menjadi sebuah budaya yang membanggakan. Karena literasi itu bukan hanya soal mengeja kata, melainkan kemampuan untuk mengelola informasi dan membangun pola pikir kita. Ini juga merupakan investasi jangka panjang agar tercipta masyarakat yang lebih kritis, berdaya, dan bijaksana. Mari kita bangun masa depan itu bersama-sama. Pelan-pelan saja, mari kita mulai dengan selembar dulu.